Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Kritik Arsitektur pertemuan yang ke-11. Pertemuan ke-11 kali ini materinya masih berkutat tentang setting kritik. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pada poin yaitu tentang kritik yang berwenang. Kritik yang berwenang. Nah, materinya ini sebenarnya tidak banyak ya, materinya sangat singkat sekali. Jadi saya harap pada materi yang singkat ini cukup bisa memberikan wawasan bagi kalian, terutama nanti dalam mensitasi artikel yang bernuansa tentang kritik yang berwenang ini. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa rona kritik atau setting for criticism itu ada 5. Ada layman, kritik orang awam, ada self-criticism atau kritik diri, lalu expert criticism atau kritik pakar. Nah, selanjutnya ada authority, kritik yang berwenang, dan peer criticism atau kritik berkelompok gitu ya. Nah, pada pembahasan yang sekarang kita akan mengulas yang poin nomor 4, yaitu poin terakhir. Karena poin-poin yang lain sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kritik yang berwenang atau the authoritative setting, ini adalah sumber kritik otoritas. Adalah kekuatan yang melekat pada posisi sosial. Jadi mereka yang memberikan kritik ini memiliki kekuatan pada posisi sosial, pada posisi sosialnya. Nah, contohnya adalah hubungan secara hierarkis individu dengan pembuat keputusan dan penentu kebijakan. Jadi hubungan hierarkisnya itu secara hierarki ya, atasan ke bawahan, dosen ke mahasiswanya, seperti itu. Nah, dalam kasus yang sama adalah dasar-dasar kritik yang berlangsung dalam situasi pendidikan studi perancangan. Nah, contohnya seperti itu, seperti misalnya ketika kalian mengerjakan proyek-proyek desain arsitektur dan ada masukan dari dosen pembimbing kalian mengenai proyek tersebut. Nah, maka itu salah satu contoh dari kritik yang berwenang di authoritative setting. Nah, sekalipun dalam banyak model pendidikan, sebagaimana di BioArt, di mana guru dipandang sebagai partner dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalau di BioArt itu school yang di Perancis, di sana tuh memang dosen atau pengajar itu dipandang sebagai partner dalam proses pembelajaran. Nah, meskipun dianggap sebagai partner, tetap saja masukan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya itu, meskipun posisinya partner, maka itu termasuk dalam authoritative setting. Nah, ada juga dalam model pendidikan kontemporer yang masih memandang guru secara struktural. Ini memiliki kepekaan untuk menyukai individu tertentu sebagai sebuah figur yang semi-otoriter. Nah, apalagi kalau yang pendidikan yang ini ya, yang pada umumnya ya, di mana guru dipandang sebagai pemberi materi gitu. Nah, ini ya ini lebih lagi ya itulah authoritative setting dari atas ke bawah gitu ya. Jadi ada posisi hubungan hierarki tadi. Nah, terdapat beberapa kesulitan dalam kritik yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Nah, contohnya peran juri yang berlaku sebagai pihak yang memiliki otoritas menghakimi tetapi juga memiliki kekuasaan instruksional. Nah, ini bisa juga misalnya dalam sayembara. Nah, itu adalah masukan atau kritikan dari juri kepada pesertanya. Terus adanya fleksibilitas dalam menetapkan kritik yang dilancarkan, di mana kritikus merespon pada fakta proyek yang sedang dipresentasikan. Jadi ketika ada presentasi, dan serta-merta ada masukan, gitu ya, atau ada tanggapan, maka respon tersebut termasuk ke dalam authoritative setting. Nah, keputusan dipengaruhi oleh situasi yang beragam yang dihadapi masing-masing pendidikan. Keputusan yang dilakukan secara acak terinspirasi dari solusi yang datang berdasarkan pengaruh zaman.
Nah, di sini tidak ada kualitas nilai yang secara eksplisit tertuang dalam setiap keputusan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contohnya adalah seperti itu. Saya akan memberikan satu buah contoh mengenai kritik otoritatif ini ya. Nah, di sini ada salah satu statement yang dilontarkan oleh Louis Sullivan mengenai Frank Lloyd Wright. Seperti kita tahu bahwa di awal karirnya Frank Lloyd Wright ini dia bekerja pada biro arsiteknya Louis Sullivan, sehingga jadi gini, background dari Frank Lloyd Wright, beliau ini kan apa ya, DO ya, nggak lulus ya dari sekolah art kalau tidak salah. Nah, kemudian Frank Lloyd Wright ini dia magang, bukan magang ya, bekerja pada biro arsitekturnya milik Louis Sullivan. Nah, dalam hubungan perjalanan karirnya, Louis Sullivan ini memang adalah mentor dari Frank Lloyd Wright yang banyak memberikan pengaruh pada desain-desain Frank Lloyd Wright merupakan Louis Sullivan. Nah, salah satu statement dari Louis Sullivan pada masa arsitektur modern yang sangat terkenal itu adalah ya, form follow function. Itu merupakan salah satu moto atau statement yang dilontarkan oleh Louis Sullivan dalam mendesain. Jadi saya ungkapkan ini agar kalian paham background-nya bahwa Frank Lloyd Wright itu bekerja pada biro arsitekturnya Louis Sullivan, dan Louis Sullivan itu memang merupakan mentornya. Frank Lloyd Wright sendiri mengatakan bahwa dia adalah mentor saya tersayang gitu dalam bahasa Jerman. Saya lupa ya ininya bahasanya apa. Jadi dia adalah memang mentornya. Dan Louis Sullivan ini sangat fungsional sekali desainnya. Statementnya yang terkenal adalah form follow function. Nah, Frank Lloyd Wright dalam perjalanan karirnya dia terkenal dengan organic architecture-nya gitu. Nah, di sini yang akan saya bahas mengenai authoritative setting ini adalah statement Louis Sullivan bahwa if we call a building a form, then there should be a function, a purpose, a reason for each building, a divide, explainable relation between the form, the development of each building, and the causes that bring it into the particular shape. And the building to be good architecture must first of all clearly correspond with its function. Jadi intinya adalah sebuah bangunan itu dia kan ada bentuknya. Nah, maka bentuk itu harus ada tujuannya, harus ada fungsinya, harus ada alasannya dari setiap bagian bangunan itu kenapa dibuat, itu harus ada alasannya. Harus bisa didefinisikan, harus bisa dijelaskan hubungannya dengan bentuknya. Sehingga tadi yang terkenalnya form follow function, bentuk mengikuti fungsi. Nah, sehingga dari fungsi-fungsi tersebut itulah yang membuat bangunan itu memiliki bentuk-bentuk tertentu gitu ya. Nah, untuk sebuah bangunan untuk menjadi arsitektur yang baik gitu, pertama kali yang harus jelas adalah fungsinya. Nah, Sullivan benar-benar sangat mengedepankan fungsi sehingga bentuk itu mengikuti fungsi. Nah, di sini Sullivan memberikan statementnya bahwa atau pandangannya bahwa organic form was those essentially mechanistic. Mechanistic ini dalam artian sementara bentuk organik secara esensial itu ya sebenarnya ya mekanistik gitu. Itu adalah pandangan dari Sullivan gitu ya. They say each of its parts was seen as the effect of a different functional cause, an idea which Sullivan encapsulated in his much abused motto form follow function. Jadi bahwa bagian-bagiannya itu merupakan pengaruh ya dari berbagai fungsi yang berbeda gitu. Jadi beliau berpendapat bahwa
organic form itu ya pada dasarnya juga sesuatu yang mekanistik gitu, sesuatu yang mekanis, sesuatu yang di mana bagian-bagiannya itu memiliki memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Meskipun mungkin fungsi-fungsinya belum bisa didiferensiasikan atau belum bisa dijabarkan. Nah, ini kurang lebih seperti itu statement dari control function versus architectural organic yang dilontarkan Louis Sullivan terhadap karya-karya Frank Lloyd Wright, which is di mana Frank Lloyd Wright itu Louis Sullivan ini merupakan mentornya dari Frank Lloyd Wright. Mungkin banyak sekali arsitek-arsitek terdahulu yang merupakan dia mentornya siapa atau dia muridnya siapa gitu. Nah, kalian silakan cari artikel-artikelnya atau statement-statementnya gitu ya. Bisa dari autobiografi mereka gitu. Kalian bisa pelajari mereka ini belajar ke siapa sih? Karena arsitek-arsitek terdahulu, terutama pada zaman modern, itu rata-rata mereka memang belajar di lapangan, tidak belajar pada sekolah-sekolah formal. Mereka memang belajar yaitu langsung terjun gitu ke lapangan, langsung bergabung dengan biro arsitektur siapa. Dan mentornya sendiri bukan berarti dia juga lulusan dari universitas mana gitu, tidak juga. Seperti Louis Sullivan juga dia bukan lulusan dari sekolah manapun gitu. Dia juga ada mentornya lagi, Louis Sullivan. Nah, silakan kalian gali, silakan kalian cari. Yang nanti kalian tuangkan seperti biasa, kalian citasi artikel tentang kritik yang berwenang. Jadi kalian cari. Kira-kira arsitek A itu pernah berguru pada siapa sih? Nah, kalian cari kira-kira masukannya apa gitu yang terkenal. Boleh arsitek Indonesia, boleh juga arsitek luar negeri gitu ya. Yang paling mudah memang kalian cari dari biografinya. Misalnya dia sekolah di mana atau dia mentornya itu siapa gitu ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Saya harap cukup bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.